Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Oke, izin melanjutkan untuk sesi materi berikutnya adalah pembahasan terkait unit kompetensi keempat sebagai penyelia halal, yaitu melakukan penanganan ya terhadap produk yang tidak sesuai kriteria halal. Materi ini sangat singkat Bapak Ibu, hanya 1 jam, jadi mohon jangan terlewat untuk mengisi daftar hadir. Sebaiknya Bapak Ibu segera saja sekarang langsung isi kehadiran ya, jangan sampai terlewat karena ini hanya 1 jam, nanti pukul 10 tepat sudah tertutup nanti untuk sistem absensinya, gitu ya. Oke, baik. Kita bisa langsung masuk ke materi, Bapak Ibu. Ya, untuk sesi materi untuk kompetensi yang keempat ini juga ada penugasan. Jadi silahkan disimak materinya untuk nantinya kita bersama-sama melanjutkan untuk pengerjaan tugas LK yang keempat. Sudah terlihat Bapak Ibu materi dari saya? Sudah Bu, sudah. Sudah ya? Oke, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sama-sama membahas unit kompetensi keempat melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi sebetulnya pembahasan di unit kompetensi keempat ini adalah lebih mendetail pendalaman ini Bapak Ibu ya dari ketentuan yang diatur di kriteria keempat SJPH kemarin. Kalau masih ingat Bapak Ibu, ketika kita membahas kriteria keempat SJPH kemarin ya, di kriteria produk itu salah satunya ya Bapak Ibu ada pembahasan terkait penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, saat ini kita melanjutkan pembahasannya lebih mendetail bagaimana sih apa saja sih yang termasuk dalam kriteria produk yang tidak memenuhi kriteria halal, kemudian bagaimana cara mengidentifikasinya dan bagaimana apa saja tindakan yang perlu dilakukan untuk penanganannya itu nanti akan kita bahas ya selama kurang lebih 1 jam sampai dengan pukul 10 nanti. Oke, jadi pembahasan hari ini, Bapak Ibu, untuk sesi saat ini terkait dengan pembahasan pengertian dan definisi dari penanganan produk tidak sesuai kriteria halal, lalu cara mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal, selanjutnya pembahasan terkait penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, selanjutnya adalah pembahasan terkait pelaporan ya dan dokumentasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal serta bukti implementasinya. Oke. Nah, adapun unit kompetensi yang keempat ini sama halnya dengan unit kompetensi yang sebelumnya, Bapak Ibu, referensinya mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia nomor 21 tahun 2022. Ya, judul unit kompetensinya adalah melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Di dalam kompetensi ini ada 3 elemen kompetensi. Ya, kalau elemen kompetensi berarti adalah 3 capaian Bapak Ibu, 3 ukuran yang Bapak Ibu harus kompeten atau harus kuasai. Apa saja Bapak Ibu harus kompeten terhadap unit kompetensi ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Selanjutnya, Bapak Ibu sebagai penyelia halal harus mampu dan menguasai serta kompeten untuk melakukan penanganan, ya, menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Dan selanjutnya, Bapak Ibu nanti harus mampu untuk melaporkan dan mendokumentasikan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, selanjutnya di masing-masing elemen kompetensi ini ada unjuk kerjanya, Bapak Ibu, ada tahapan kerjanya supaya bisa ya tercapai masing-masing elemen kompetensi ini. Nah, untuk bisa kompeten terhadap elemen kompetensi identifikasi produk, maka Bapak Ibu harus lakukan apa? Yang pertama adalah diidentifikasi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu kita identifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya kita telusuri, Bapak Ibu, penyebabnya apa, ya. Kemudian untuk unjuk kerja elemen kompetensi yang kedua, penanganan produk tidak memenuhi kriteria halal, ya, unjuk kerjanya atau tahapan kerjanya adalah yang pertama, produk yang tidak memenuhi kriteria halal harus ditangani sesuai dengan persyaratan standar. Kemudian penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal dievaluasi apakah sudah sesuai dengan prosedur yang sudah dibuat atau tidak. Jadi Bapak Ibu dalam menerapkan unit kompetensi yang keempat, tentunya Bapak Ibu harus membuat prosedur. Prosedur boleh Bapak Ibu membuat dalam bentuk SOP, boleh juga dalam bentuk instruksi kerja. Jadi dibuatkan dulu prosedurnya SOP penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal.
Di dalam SOP nanti Bapak Ibu rincikan apa saja sih yang masuk dalam kriteria produk yang tidak memenuhi standar, gitu ya, standar halal. Kemudian bagaimana penanganannya, Bapak Ibu uraikan semua di SOP tersebut, termasuk juga PIC atau person in charge-nya atau yang ini ya yang menghandle jika ada ketidaksesuaian tersebut itu siapa saja yang ditunjuk, Bapak Ibu juga harus tetapkan di dalam SOP-nya. Begitu. Nah, nanti harus dievaluasi Bapak Ibu. Jika ada kejadian ya yang tidak memenuhi kriteria halal, dia harus dievaluasi apakah penanganannya sudah sesuai dengan SOP yang sudah dibuat atau belum. Ya, Bapak Ibu nanti sebagai penyelia halal harus mengawasi hal tersebut. Selanjutnya, elemen kompetensi yang ketiga adalah Bapak Ibu nanti harus kompeten untuk melaporkan dan mendokumentasikan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, mohon diingat Bapak Ibu, karena kita sudah menerapkan sistem, sudah menerapkan SJPH, tentunya semua aktivitas itu kan harus terdokumentasi. Begitu juga dengan ketika terjadi suatu kejadian atau misalkan proses yang tidak memenuhi standar halal, ya Bapak Ibu harus dokumentasikan. Harus didokumentasikan dalam bentuk laporan. Nah, laporannya Bapak Ibu biasanya ya pada umumnya kita nanti akan menggunakan berita acara penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Namun kita kembalikan lagi ke perusahaannya masing-masing ya Bapak Ibu ya, karena ini sebetulnya tidak ada template baku dari BPJPH. Namun yang kami sampaikan di sini adalah kita memberikan contoh yang pada umumnya dilakukan jika ada kejadian atau proses yang tidak sesuai dengan standar, maka bentuk dokumentasinya, laporannya dalam bentuk berita acara. Begitu ya, sebagai bukti objektif, laporan terhadap bukti objektif dari kejadian atau proses yang tidak sesuai dengan standar. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa, tidak hanya berhenti kita dengan melakukan penanganan saja, tapi dokumentasinya atau pelaporannya juga harus kita lakukan. Begitu Bapak Ibu. Oke, kita beranjak ke pengertian atau definisi ya. Produk yang tidak memenuhi kriteria halal adalah produk yang sudah disertifikasi ya, berarti sudah mendapatkan sertifikat halal begitu ya. Tetapi produk tersebut terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan ya, atau produk itu terlanjur diproduksi dari ini Bapak Ibu ya dari bahan yang tidak terdaftar di daftar bahan halal. Nah, itu juga bisa. Atau tidak memenuhi kriteria penggunaan bahan baru. Atau produk tersebut diproduksi pada fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi. Jadi ada tiga hal Bapak Ibu yang bisa menyebabkan ya produk ini menjadi tidak sesuai dengan standar halal. Yang pertama dari bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan, kemudian tidak memenuhi kriteria penggunaan bahan baru, dan juga karena fasilitasnya tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi sesuai dengan standar halal. Nah, oke ya, kita bisa rincikan Bapak Ibu ya, faktor-faktor apa saja sih yang bisa mengakibatkan produk itu menjadi tidak sesuai dengan standar halal. Yang pertama, jika produknya mengandung atau terkontaminasi begitu ya, dari bahan yang terbuat dari babi dan turunannya, maka otomatis produknya akan menjadi produk yang tidak sesuai kriteria halal. Kemudian yang kedua, jika produknya gitu ya Bapak Ibu mengandung bahan di mana bahan itu dari darah. Kemudian yang ketiga, misalkan produk itu terbuat dari salah satu unsur bahannya ternyata dari bangkai, dari hewan yang tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, jika produk itu menggunakan bahan dari bagian tubuh manusia, misalkan untuk kosmetik, begitu ya, menggunakan plasenta atau omnion, cairan ketuban, dan yang lain-lain, itu masuk dalam kategori produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Selanjutnya, bisa juga Bapak Ibu karena bahannya itu eh, menggunakan bahan alkohol, begitu ya, namun alkoholnya ternyata dari industri khamar dan hasil samping khamar. Kemudian jika produknya itu bahannya berasal dari bahan yang tidak lazim digunakan di industri ya, seperti menggunakan bahan dari anjing, tikus, buaya, dan lainnya, seperti itu. Maka jika produknya mengandung bahan dari poin A sampai F, ya otomatis Bapak Ibu produknya sudah gagal ya, sudah tidak memenuhi kriteria standar halal.
Kemudian Bapak Ibu, ada juga Bapak Ibu selain poin ke A sampai F ini di poin ke 7 ya, produknya ada produknya ini terdiri dari bahan yang bercampur dengan bahan haram atau najis. Jadi sebetulnya bahannya itu bahan halal, tapi pada saat proses di penyimpanannya, di gudangnya, atau pada saat di proses produksinya, itu tidak sengaja nih terkontaminasi atau bercampur dengan barang najis, atau tidak sengaja bercampur dengan bahan yang haram. Nah, itu otomatis produk yang sudah terkontaminasi, bahan yang terkontaminasi, dan produknya, begitu ya, menjadi produk yang tidak sesuai kriteria halal. Oke, selanjutnya bisa apabila produknya ya eh, mengandung bahan dari hewani yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian jika produknya berupa produk minuman begitu ya dengan persentase alkohol lebih dari 0,5%. Selanjutnya apabila produk itu terdiri dari bahan yang tidak terdaftar di daftar bahan halal. Ini juga masuk dalam kriteria produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Selanjutnya Bapak Ibu, tidak hanya dari unsur bahannya saja, tapi jika bahannya itu, misalkan bahannya sudah halal, tapi ternyata diproduksi pada sarana produksi yang terkontaminasi oleh najis, baik najis dari kotoran hewan, atau najis dari kotoran manusia, atau najis dari hammer, begitu ya, najis dari darah, dan juga najis dari misalkan air liur anjing dan juga babi. Itu otomatis produknya, produk akhirnya, masuk dalam kriteria atau masuk dalam kategori produk yang tidak memenuhi ketentuan halal. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya dari sisi bahannya saja, tapi dari sisi fasilitasnya, dari sisi sarana produksinya. Misalkan nih Bapak Ibu dalam satu line produksi, sebetulnya bahan-bahannya sudah aman, sudah masuk semua ke dalam daftar bahan halal. Sudah dilengkapi semua dengan dokumen sertifikat halal. Tetapi ternyata karena tidak karena ini ya misalkan nih sarana produksinya ini tidak dilakukan pembersihan secara rutin, sanitasinya tidak dilakukan secara konsisten. Nah, pada saat mau produksi ternyata ada kotoran tikusnya nih di dalam mesinnya, di dalam mesin mixernya misalkan. Karena baru ketahuan setelah ini ya ada hasilnya, sudah ada hasil end produknya, ya otomatis end produknya tersebut menjadi produk yang sudah terkontaminasi oleh najis. Nah, jika seperti itu Bapak Ibu, itu sudah kita kategorikan sebagai produk yang tidak memenuhi ketentuan halal. Seperti itu ya, sudah jelas ya sampai di sini Bapak Ibu ya. Jadi mohon Bapak Ibu bisa pastikan pada saat proses produksi nanti ya dipastikan tidak ada beberapa faktor-faktor ini ya yang dapat mengakibatkan produk tersebut menjadi tidak halal. Oke, selanjutnya di sini adalah ketentuan dalam SJPH. Ketentuan dalam SJPH yang diatur dalam unit kompetensi yang keempat ini, yang pertama adalah produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu sebetulnya dapat kita identifikasi Bapak Ibu ketika pelaksanaan audit internal. Jadi kita bisa temukan ketidaksesuaian itu pada saat pelaksanaan audit internal atau juga pada saat kita melakukan audit pihak ketiga ya atau audit pemasok. Kemudian ketidaksesuaian ini kita bisa identifikasi dari hasil pemeriksaan mutu produk rutin atau hasil pemeriksaan atau analisa laboratorium. Jadi beberapa kegiatan ini dari proses pengawasan, dari proses audit internal, dari proses audit pemasok, dari hasil pengecekan mutu dan kualitas produk di lab, nah, itu juga bisa Bapak Ibu menjadi salah satu sumber informasi bahwa produk ini apakah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan halal. Selanjutnya Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan ya, jadi perusahaan kemudian tempat usaha harus memiliki prosedur tertulis, harus memiliki SOP untuk melakukan penanganan terhadap produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Ya, jadi SOP ini wajib ada Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ketika proses audit juga pasti akan ditanya oleh auditor halalnya, sudah punya nggak SOP penanganan produk kriteria halal? Ya, seperti itu. Nah, prosedur atau SOP ini harus memuat definisi yang tepat tentang produk yang tidak memenuhi kriteria halal dan cara penanganannya. Serta Bapak Ibu, ini ya PIC-nya pun juga harus ditunjuk, ditetapkan. Siapa yang harus menghandle, siapa yang harus ini ya melakukan penanganan jika terjadi ketidaksesuaian itu juga harus ditetapkan di dalam prosedurnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan kerja yang pertama untuk melakukan identifikasi terhadap produk yang tidak memenuhi kriteria halal.
Nah, apa saja langkah kerja yang harus dilakukan Bapak Ibu sebagai penyelia halal? Yang pertama adalah produk yang dihasilkan dari proses produk halal pelaku usaha ya dan tidak memenuhi kriteria halal harus diidentifikasi sesuai dengan prosedur. Jadi identifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya kita telusuri Bapak Ibu ya penyebab ketidaksesuaian itu karena apa ya. Tadi sudah kita rincikan nih apakah dari sumber bahannya yang tidak halal, apakah ada kontaminasi ya, atau misalkan ada ini ya, misalkan kesalahan manpowernya itu ya kita harus identifikasi, kita harus telusuri ya. Oke. Oke. Kita masuk untuk penanganan ini Bapak Ibu ya untuk mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Bagaimana cara kita mengidentifikasi produk? Yang pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu produk yang tidak memenuhi kriteria halal, Bapak Ibu. Jenis produknya apa yang tidak memenuhi kriteria, kemudian batch keberapa nih, nomor batch berapa gitu ya, kode batch yang mana gitu ya, lokasi terjadi ketidaksesuaiannya di mana, kapan terjadinya dan bukti objektifnya itu kita harus tentukan Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau misalkan kita di perusahaan, di pabrik dengan mass production gitu kan, kan biasanya terdiri dari beberapa item gitu ya, beberapa nomor batch, kode batch gitu ya. Nah kita harus pastikan Bapak Ibu, jangan sampai ini ya kita asal aja mengidentifikasi, oh pokoknya yang di hari itu kita langsung pisahkan, nah, itu tidak bisa. Jadi harus Bapak Ibu telusuri betul-betul pastikan betul-betul kode batch mana atau batch mana atau jenis produk mana pas tanggal berapa atau pas jam berapa gitu ya ketidaksesuaian itu terjadi. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu dapat mengidentifikasi, dapat menentukan jenis produk dan ininya ya kode batch mana yang sudah dipastikan tidak sesuai, selanjutnya adalah kita pisahkan Bapak Ibu. Jadi penanganan yang paling tepat, yang paling penting setelah kita mengetahui produk yang tidak sesuai itu kita harus pisahkan. Pisahkan produk yang tidak memenuhi kriteria halal dari produk lain ya supaya mencegah kontaminasi, supaya mencegah kerugian lebih lanjut. Selanjutnya, lakukan identifikasi dan penarikan untuk mencegah produk masuk ke dalam rantai PPH. Jadi, supaya tidak masuk ke dalam rantai proses berikutnya, kita harus segera evakuasi, begitu ya, ditarik, kemudian dipisahkan, Bapak Ibu, dikarantina. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dilakukan pengendalian. Pengendalian dalam hal ini apakah cukup dengan hanya dipisahkan dan dikarantina? Tentunya tidak cukup ya Bapak Ibu. Kita khawatirnya nih, namanya kita di perusahaan bekerja dengan banyak orang kan kita tidak bisa memastikan apakah semua orang itu paham dan aware gitu ya. Maka otomatis Bapak Ibu harus berikan label-label khusus terhadap produk yang tidak sesuai tadi. Jadi jangan sampai hanya dipisahkan di karantina saja, tapi harus berikan label khusus, status khusus terhadap produk tersebut. Supaya apa? Supaya tidak tidak ini ya, tidak salah ambil, kemudian supaya tidak misalkan tidak salah ini gitu ya, supaya hal itu tidak terjadi, kita berikan status atau berikan label khusus ya, bisa dengan label hold atau label apapun yang intinya ada informasi bahwa produk itu tidak sesuai dengan standar halal. Kemudian selanjutnya setelah Bapak Ibu bisa mengidentifikasi produk yang tidak sesuai kriteria halal, langkah selanjutnya adalah kita menelusuri penyebabnya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita bisa menelusuri penyebab ketidaksesuaian? Kita bisa telusuri menggunakan metode 4M1E ya. Kita breakdown berdasarkan materialnya atau sumber bahannya. Kita breakdown dari permasalahan apakah ada isu dari mesinnya, kemudian apakah ada isu dari manusianya atau manpower atau karyawannya, begitu ya? Apakah ada isu karena disebabkan oleh metode kerja yang kurang sesuai, gitu ya? Atau juga misalkan ketidaksesuaian ini bisa juga disebabkan oleh lingkungan sekitarnya atau environment. Ya, jadi Bapak Ibu telusuri dari 4M1E ini, dari sumber bahannya, ya, dari materialnya, apakah bahan bakunya sudah sesuai dengan standar halal semua atau tidak. Kemudian telusuri juga dari mesinnya, Bapak Ibu. Sarana produksinya, peralatan produksinya, apakah sudah bersih begitu ya? Apakah ada kontaminasi najisnya atau tidak gitu ya? Ataukah misalkan produksinya, peralatannya ternyata mengandung bahan yang tidak haram, tidak halal, Bapak Ibu. Misalkan nih
tidak sengaja nih Bapak Ibu eh, purchasing itu membeli peralatan yang baru, tapi tidak konfirmasi dulu ke penyelia halal. Ya, nah ternyata peralatan produksi yang baru ini, contohnya misalkan kuas gitu ya, kuasnya dari bulu begitu ya. Ternyata setelah ditelusuri, ternyata bulunya dari babi. Nah, itu akhirnya akan menjadikan produk yang sudah dioles menggunakan kuas baru tersebut menjadi tidak halal lagi. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi telusuri satu persatu. Mulai dari materialnya atau bahannya, kemudian telusur juga dari mesin atau sarana produksinya, dari kebersihannya, kemudian dari apa namanya? Bahan dari peralatan produksinya begitu ya. Kemudian apa namanya, kita telusuri juga dari manusianya, dari manpowernya, dari karyawannya, apakah karyawannya itu menjaga kebersihan, menjaga kesuciannya, begitu ya. Terutama jika Bapak Ibu perusahaannya banyak karyawan yang non-Muslim atau domisili di wilayah yang banyak non-Muslimnya. Nah, ini biasanya faktor manusia ini bisa menjadikan faktor yang paling banyak yang menjadikan produk tidak sesuai kriteria halal, Bapak Ibu. Ya, jadi dia harus diatur juga, harus dipastikan juga. Selanjutnya dari metode kerja, ya, pastikan apakah metode kerjanya sudah sesuai, apakah manpowernya atau karyawannya itu sudah menjalankan pekerjaannya sesuai dengan instruksi kerjanya atau tidak. Nah, itu kita harus pastikan juga. Kemudian environment ya, dari lingkungan sekitarnya, apakah berdekatan dengan kandang babi atau berdekatan dengan kandang hewan atau berdekatan dengan tempat pembuangan sampah atau misalkan ternyata lingkungan sekitarnya ini tidak dipagar, jadi apa namanya, hewan sekeliling itu bisa masuk dan sebagainya, itu kita harus telusuri juga Bapak Ibu. Dan juga dari sisi hygiene sanitasinya ya, kita telusuri semua. Oke, seperti itu cara kita untuk menelusuri penyebab Bapak Ibu ya, penyebab dari ketidaksesuaian. Harus di breakdown dari 4M1E ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, setelah kita bisa mengidentifikasi, menelusuri akar penyebabnya, langkah selanjutnya adalah penanganan terhadap produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, apa saja langkah yang harus dilakukan oleh penyelia halal ya? Yang pertama, produk yang dihasilkan dari PPH pelaku usaha dan tidak memenuhi kriteria halal harus ditangani sesuai dengan persyaratan standar. Selanjutnya, penanganannya harus sesuai Bapak Ibu dengan prosedur yang sudah dibuat. Lalu harus dievaluasi Bapak Ibu. Bagaimana sih pelaksanaannya? Ya, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang dibuat atau tidak? Ya, langkah-langkahnya apakah sudah sesuai atau tidak? Oke, kemudian apa saja penanganan yang harus dilakukan Bapak Ibu jika ada produk yang tidak sesuai dengan kriteria halal? Nah, yang pertama penanganannya adalah tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Jadi Bapak Ibu tidak boleh ya nanti ketika ada produk yang terlanjur diproduksi ternyata statusnya adalah produk tidak memenuhi kriteria halal. Nah, maka tidak boleh dijual ke konsumen yang mensyaratkan kehalalan, Bapak Ibu. Tidak boleh dijual ke masyarakat umum, tidak boleh. Kemudian tidak boleh dilakukan rework, yaitu pengolahan ulang produk tidak sesuai dengan tujuan memperbaiki kesalahan sehingga dapat memenuhi standar. Jadi tidak boleh di rework, Bapak Ibu. Kalau misalkan di standar yang lain gitu ya, kan bisa nih misalkan ada output produknya itu gagal secara bentuknya tidak sesuai standar. Misalkan bentuknya harusnya bulat, tapi dia bulatnya tidak bulat sempurna, miring-miring atau mencong-mencong gitu ya. Nah, kalau seperti itu, kalau di sistem yang lain, kita masih bisa lakukan rework, masih bisa diolah kembali untuk dicetak atau dibentuk sesuai dengan standarnya. Namun kalau di halal tidak boleh, Bapak. Jadi tidak boleh. Kalau memang sudah mengandung bahan tidak halal, sudah terkontaminasi oleh najis, ya sudah tidak boleh dilakukan rework. Gitu ya, tidak boleh diolah ulang. Begitu. Kemudian tidak boleh juga dilakukan downgrade, Bapak Ibu. Kalau downgrade berarti diturunkan kualitasnya yang telah diproduksi, sehingga produk tersebut tidak lagi memenuhi standar sebelumnya. Jadi dijual ini ya dengan standar yang lebih rendah gitu ya. Kalau misalkan yang sering kita jumpai, oh misalkan nih ada defeknya nih, ada cacat produksinya. Kalau misalkan di perusahaan sebelumnya kan kita bisa menjual dengan harga yang lebih murah, contohnya seperti itu. Atau misalkan di bundling nih, buy one get one atau seperti apa gitu ya. Namun kalau di halal itu tidak diperbolehkan, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh ketika misalkan produk itu sudah
ditetapkan sebagai produk yang tidak sesuai kriteria halal, maka tidak boleh Bapak Ibu di downgrade. Kualitas kita jual dengan harga yang lebih murah juga tidak boleh, ya. Kemudian tidak boleh juga direformulasi. Dirubah formulasinya sehingga menjadi produk baru pun juga tidak boleh, Bapak. Ya, jadi tidak boleh di rework, tidak boleh di downgrade, tidak boleh direformulasi. Dan juga tidak boleh diklaim sebagai produk halal, ya. Nah, lalu Bapak Ibu, selanjutnya ya Bapak Ibu tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal, ya. Maka solusinya Bapak Ibu hanya ada tiga saja Bapak Ibu. Solusinya itu kita hanya bisa melakukan yang pertama, kita boleh menjual kepada konsumen atau kepada misalkan pelaku usaha yang memang tidak mensyaratkan kehalalan produk. Jadi yang kemarin saya contohkan, kita boleh nih menjual kepada misalkan restoran yang menjual non halal gitu ya. Misalkan kita boleh jual ke restoran Chinese food yang memang jelas-jelas dia Chinese foodnya mengandung babi. Nah itu boleh kita jual di situ. Jika memang produk yang tidak sesuai standar halal tadi mengandung bahan yang haram, itu boleh Bapak Ibu. Namun tetap harus dengan perjanjian ya. Kita tak khawatirkan kita khawatirkan kalau misalkan kita jual kepada konsumen atau misalkan pelaku usaha yang non-muslim begitu ya, yang tidak menjual halal itu takutnya mereka juga akan diberikan juga ke misalkan ke karyawannya yang muslim atau diberikan juga ke tetangganya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut kita harus buatkan juga keterangan surat perjanjian ya supaya berhenti sampai di konsumen tersebut, tidak boleh disebarluaskan kepada konsumen yang lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya, selain kita masih bisa menjual kepada konsumen yang tidak mensyaratkan kehalalan produk, selanjutnya produk itu bisa juga dilakukan pemusnahan, Bapak Ibu. Pemusnahan itu berarti kita bisa dibakar, begitu ya, atau ditimbun, gitu ya. Kemudian atau juga produk tersebut bisa kita cacah terlebih dahulu ya, di parting sampai bentuk yang kecil untuk selanjutnya kita buang. Jadi untuk mencegah supaya tidak disalahgunakan, misalkan kita langsung buang dalam kondisi utuh, kan takutnya pada saat di tempat pembuangan akhir akan disalahgunakan ya oleh pihak lain. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ya kita cacah terlebih dahulu sampai dengan bentuk atau parting yang paling kecil, terus selanjutnya kita buang, ya supaya tidak disalahgunakan. Nah, yang paling aman memang dimusnahkan dengan cara dibakar atau juga dikubur atau ditimbun, ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, atau Bapak Ibu solusi yang selanjutnya adalah dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Namun perlu dipahami Bapak Ibu ya, pakan ternak di sini yang diperbolehkan adalah jika produknya itu bukan mengandung bahan babi ya. Kalau sudah memang terkontaminasi oleh bahan babi ya jangan sampai Bapak Ibu manfaatkan sebagai pakan ternak. Nah, yang boleh dimanfaatkan sebagai pakan ternak ini ya misalkan jika terkontaminasi oleh misalkan najis sedang begitu ya, atau misalkan kandungan alkoholnya over seperti itu masih boleh. Tapi kalau memang nyata-nyata karena mengandung babi, maka tolong jangan dimanfaatkan sebagai pakan ternak, ya. Jadi hanya ada tiga Bapak Ibu untuk ini ya penanganan terhadap produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Yang pertama bisa dijual kepada konsumen yang tidak mensyaratkan kehalalan. Yang kedua dimusnahkan dengan cara dibakar, ditimbun atau dibuang. Dan yang ketiga dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Oke, mohon dipahami Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang lanjut uji kompetensi pasti juga akan ditanyakan terkait dengan penanganan produk tidak sesuai kriteria halal. Nah, oke, selanjutnya terkait dengan evaluasi penanganan ya. Jadi Bapak Ibu nanti lakukan analisa efektivitas dan efisiensi penanganan produk, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Kemudian selanjutnya pastikan penanganan produk dilakukan secara benar dan efektif. Oke, yang kelima Bapak Ibu terkait dengan pelaporan dan dokumentasi ya. Langkah kerja penyelia halal yang pertama dalam melakukan pelaporan penanganan produk halal, yang pertama Bapak Ibu siapkan dulu format laporan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan telah mencakup semua informasi yang dilaporkan, yang diperlukan. Maaf. Jadi sebetulnya untuk format pelaporan terhadap produk yang tidak sesuai kriteria halal itu kita belum ada template khususnya sebetulnya Bapak Ibu ya, tapi karena kita merujuk pada template manual SDPH yang sudah disediakan oleh BPJPH ya kita bisa menggunakan format berita acara. Begitu ya.
Nah, adapun isi dari berita acaranya pun Bapak Ibu nanti bisa adjust ya, bisa dirubah sesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat usahanya masing-masing. Ini hanya contoh saja, contoh template. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan kembali dengan kondisi yang ada di perusahaan. Selanjutnya, setelah kita siapkan format laporan, kita harus isi laporan dengan informasi yang telah dikumpulkan dan memastikan semua informasi yang diperlukan telah terisi, termasuk tindakan koreksi dan pencegahannya. Jadi tidak hanya kita menuliskan apa kejadiannya saja, tapi termasuk tindakan koreksi atau tindakan perbaikan yang dilakukan serta pencegahannya kita juga harus tuliskan di laporan tersebut. Kemudian selanjutnya lakukan verifikasi laporan untuk memastikan informasi yang dilaporkan telah akurat dan lengkap. Jadi Bapak Ibu sebagai penyelia halal tentunya harus melakukan verifikasi, membuktikan apakah laporan yang sudah dibuat oleh tim gudang misalkan, apakah betul informasinya sudah lengkap, jenis produknya apakah sudah betul, kuantiti atau jumlah produk yang tidak sesuai sudah betul atau tidak. Kemudian cek juga bagaimana tindakan perbaikannya apakah betul sudah dilakukan atau tidak, ya. Kemudian laporan sudah diverifikasi, laporkan kepada pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, misalkan Bapak Ibu bisa laporkan kepada pimpinan perusahaan. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, laporan itu harus dipelihara. Ya, karena kita menetapkan dan membuat sistem, kita menerapkan sistem, tentunya setiap aktivitas harus ada bukti dokumentasinya. Dan bukti dokumentasinya pun juga harus dipelihara atau disimpan. Lakukan identifikasi dokumen laporan seperti form laporan, dokumen pendukung, foto atau video kejadian yang tidak sesuai, kemudian bukti-bukti lain Bapak Ibu ya yang diperlukan untuk untuk membuktikan kejadian yang tidak sesuai dengan standar tadi. Itu Bapak Ibu juga harus pelihara, harus disimpan bukti-buktinya. Tidak hanya laporannya saja, tapi dokumen pendukung berupa foto ya, berupa video, misalkan dilakukan pembakaran atau pemusnahan dengan cara dikubur atau dibuang ya, maka foto pada saat Bapak Ibu dibakar atau dibuang itu juga harus ada. Itu untuk membuktikan betul-betul bahwa produk yang tidak sesuai kriteria halal itu sudah ditangani dengan benar ya. Kemudian gunakan sistem penyimpanan secara terstruktur, aman, dan dapat diakses kapanpun diperlukan. Ya, jadi semua laporan Bapak Ibu ya, semua laporan itu sebetulnya kan harus bisa diakses, bisa diketahui oleh semua pihak. Jadi jangan disimpan sendiri sehingga pihak lain itu tidak bisa membaca laporan atau pelaksanaannya seperti apa. Oke, ini adalah contoh format laporan bukti implementasi terhadap penanganan produk tidak sesuai kriteria halal ya. Jadi kita bisa gunakan dokumen berupa berita acara. Ya, namanya berita acara kan berarti dokumen dokumen resmi ya, Bapak Ibu, pelaporan resmi terhadap bukti objektif terhadap kejadian yang tidak sesuai dengan standar. Dalam hal ini tidak sesuai dengan standar halal. Jadi berita acara ini dibuat setelah ada kejadian, Bapak Ibu. Kemudian berita acara ini informasi apa yang harus disampaikan, mulai dari ininya ya tadi ya, kapan terjadinya, kemudian lokasi di mana terjadi ketidaksesuaian, itu harus diinformasikan dengan jelas di berita acara. Contoh di sini dicontohkan ya pada hari ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian telah terjadi produk tidak sesuai dengan standar halal. Nanti diuraikan Bapak Ibu. Nama produk yang tidak sesuai dengan standar halal itu apa? Kemudian kuantitinya atau jumlah produk yang tidak sesuai dengan ketentuan halal, berapa banyak. Kemudian Bapak Ibu tuliskan bagaimana cara tindakan koreksinya. Cara penanganannya itu Bapak Ibu harus deskripsikan dengan jelas di sini. Ya, karena ini berita acara, bukti objektif dari kejadian begitu ya. Ya, maka ini bukan rencana Bapak Ibu. Ini adalah diisi dengan tindakan spesifik yang sudah dilakukan untuk penanganannya gitu ya. Jadi bukan rencana lagi, tapi ini adalah tindakan spesifik yang sudah dilakukan. Karena berita acara adalah dokumen dari bukti objektif. Selanjutnya informasikan lokasi penanganannya gitu ya. Kalau misalkan ditimbun atau dibuang di mana. Kalau misalkan dikubur di lokasi mana, begitu ya. Kalau dibakar di lokasi mana. Tuh. Kemudian isi penanggung jawabnya, PIC yang melakukan penanganan ini siapa. Kemudian isikan juga kapan dimulai penanganannya ya, mulainya sampai dengan selesai, waktu mulai dan waktu selesai. Selanjutnya isi di sini terkait dengan ini ya tanda tangan Bapak Ibu ya, tanda tangan siapa yang menyiapkan
berita acara, kemudian siapa yang memeriksa, kemudian persetujuan oleh siapa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karena tadi kita sudah belajar cara mengidentifikasi terhadap penanganan terhadap produk tidak sesuai dengan standar ya, kita rincikan analisa penyebab kejadian ketidaksesuaian ini karena apa. Kita rincikan sesuai dengan metode 4M1E. Kita rincikan apakah ada penyebabnya dari penggunaan materialnya, kita rincikan apakah ada penyebabnya dari mesinnya ya, atau kerusakan mesin kah, atau misalkan ternyata peralatan produksinya itu dari bahan yang tidak halal kah ya, atau karena kesalahan manusia gitu ya, apa namanya teledor dan sebagainya. Kemudian apakah karena metode atau cara kerjanya yang tidak sesuai atau ternyata belum ditetapkan cara kerja yang sesuai gitu ya. Atau juga bisa kita telusuri dari faktor lingkungannya atau environment. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di kolom sebelahnya ini adalah rincian penyebabnya. Ini seperti ininya ya, historinya begitu. Historinya kenapa sih kok terjadi ketidaksesuaian ini? Seperti itu. Ya, nah, di sini ada contoh Bapak Ibu pengisian berita acara. Ya, di sini contoh untuk pengisian produk tidak sesuai kriteria halal dalam bentuk produk makanan. Di sini ada di pelaku usaha dapur Yami dengan produk martabak telur ya. Di sini ada jumlah sekitar 25 pieces ya. Kemudian diuraikan di sini Bapak Ibu. Diuraikan bagaimana cara penanganan terhadap martabak telur yang tidak sesuai dengan standar halal ini akan diapakan, gitu ya. Apakah mau dibuang, ataukah mau dicacah gitu ya, ataukah mau dibakar, itu dituliskan semua dengan jelas di uraian cara penanganannya. Kemudian lokasi penanganannya dituliskan dengan jelas juga di sini Bapak Ibu. Selanjutnya tanggal ini ya waktu eksekusinya nih, mulai dari jam berapa, selesai sampai jam berapa. Kemudian dituliskan di sini Bapak Ibu akar sumber penyebab ketidaksesuaian. Bapak Ibu boleh narasikan dalam bentuk kalimat, begitu ya. Boleh juga dirincikan dari 4M1E tadi. Kalau di sini ternyata penyebabnya adalah bahannya tadi Bapak Ibu ya menggunakan produk martabak telur ini ternyata salah satu bahannya menggunakan bahan hewani ayam, tapi ternyata tidak disembelih secara sempurna ya. Jadi ada bolong nih Bapak Ibu di leher ayamnya yang mengindikasikan bahwa penyembelihan tidak sesuai dengan syariat Islam. Begitu. Ini contohnya. Selanjutnya di sini ada contoh juga untuk bidang jasa. Ya, kalau jasa karena tidak ada produk yang diolah, tidak ada yang diproduksi, ya maka biasanya yang sering terjadi untuk bidang jasa itu karena sarana sarana distribusinya atau sarana penyimpanannya misalkan terkontaminasi oleh najis gitu, atau misalkan ternyata masih bercampur antara penyimpanan dan pengiriman produk halal dengan non-halalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dirincikan saja Bapak Ibu, jenis produk yang tidak sesuai itu apa. Ya ingat ya, ini adalah produk akhir, bukan bahan. Jadi yang dimasukkan ke dalam kolom nama item ini adalah produk akhirnya Bapak Ibu, bukan bahannya. Ya, kalau bahan itu nanti masuk ke dalam akar atau sumber penyebab ketidaksesuaian. Kemudian uraikan cara penanganannya kalau misalkan terkait dengan sarana produksi gitu ya yang terkontaminasi oleh najis, ya berarti cara penanganannya adalah dicucikan sesuai dengan standar. Gitu ya, misalkan terkontaminasi oleh kotoran tikus. Oh, ternyata kotoran tikus itu kan termasuk tergolong dalam najis sedang. Ya, maka cara penanganannya berarti ya armadanya yang terkontaminasi oleh kotoran tikus disucikan sesuai dengan kategori najis sedang. Jadi harus dibersihkan dengan air mengalir begitu ya sampai bau rasa dan najisnya hilang. Seperti itu Bapak Ibu untuk uraian cara penanganannya. Tapi kalau misalkan nih ini ya produknya terkontaminasi bersinggungan langsung dengan produk karkas babi gitu misalkan ya otomatis karena tidak bisa disucikan lagi ya kalau sudah misalkan daging sama-sama nempel nih antara daging babi sama daging sapi ya karena tidak bisa dilakukan pensucian ya berarti daging sapinya harus dimusnahkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semoga cukup jelas. Oke, singkat saja kalau untuk sesi materi kompetensi yang keempat ya Bapak Ibu. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan sambil saya share untuk lembar kerja keempat. Izin ya saya share dulu.
Oke, silahkan Pak Rizal. Iya Bu, saya mau tanya, jika barangnya sudah diedarkan, apabila sudah diproduksi dan diedarkan, nah kemudian di pasar atau di market itu baru diketahui karena viral mungkin, atau karena ada orang yang memang sengaja mengecek produk tersebut, kemudian eh, perusahaan tersebut kan melakukan penarikan barang dan pengembalian. Nah, apakah tetap ada sanksi atau pembinaan atau kebijakan Bu terkait hal tersebut dari sertifikasi PJPH. halalnya? Iya, gitu. Oke, baik. Apakah nanti langsung dicopot sertifikasi halalnya atau gimana Ya. gitu? Iya. Terima kasih, Bu. Oke. Baik Pak. Untuk pertanyaan tersebut ya Pak, sebetulnya kan sudah pernah terjadi ya beberapa bulan yang lalu atau ya bulan yang lalu ya, yang ada beberapa produk yang ternyata mengandung babi begitu ya. Nah, sampai saat ini Pak, untuk sanksinya itu sebetulnya ini lebih tepat ditanyakan ke BPJPH langsung ya, karena terkait dengan sanksi ya Pak ya. Tapi kalau diregulasi sampai saat ini kan masih belum ada deskripsi yang jelas terhadap sanksi sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan itu. Itu sih Pak. Tapi pastinya kan setelah di recall, kemudian ini ya telusuri, kemudian nantinya pasti akan dipanggil oleh BPJPH kan Pak pelaku usahanya. Adapun sanksinya sampai saat ini saya masih belum clear ya Pak ya. Apakah hanya teguran lisan ataukah dengan pencabutan sertifikat halal? Nah, itu sampai saat ini masih belum clear karena masih belum ada informasi yang jelas dan juga belum dituangkan dalam regulasi. Seperti itu Pak. Begitu ya. Namun pastinya sudah langsung ditindak langsung oleh BPJPH. Begitu Pak. Ditindak dan juga dilakukan penanganannya oleh BPJPH. Tapi untuk sanksinya seperti apa? Sampai saat ini saya masih belum dapat informasi yang cukup jelas gitu sih Pak. Itu Baik, Bu. ya, Terima kasih, Bu. sama-sama Bapak. Oke, Oke, izin sebentar Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat untuk tugas LK 4-nya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, untuk tugas LK 4 ini sama dengan LK 3 ya, Bapak Ibu mengerjakan mengerjakan laporan berita acara sesuai dengan studi kasusnya. Di sini sudah kami siapkan studi kasus ya. Studi kasusnya ini terkait dengan perusahaan kosmetik ya. Nah, nanti Bapak Ibu dari studi kasus tersebut, Bapak Ibu tuliskan di berita berita acaranya ya, mulai dari informasi tanggal, kemudian nama produk yang tidak sesuai dengan standar halalnya apa, kemudian jumlahnya berapa, bagaimana uraian cara penanganannya gitu ya, sesuai yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian tulis juga lokasi penanganannya, isi semua Bapak Ibu, PIC penanggung jawabnya ya. Ini nanti diasumsikan sendiri saja untuk penanganannya, kapan jam mulai sampai selesainya ya. Selanjutnya Bapak isi di sini dengan boleh tanda tangan, boleh inisial ya, disiapkan oleh biasanya misalkan tim gudang siapa gitu ya. Kemudian diperiksa oleh penyelia halal berarti inisial Bapak Ibu. Kemudian disetujui oleh siapa? Oh, misalkan manajer produksi atau misalkan pimpinan perusahaan ya. Selanjutnya, Bapak Ibu rincikan analisa penyebabnya. Dirinci sesuai dengan metode 4M1E. Telusuri mulai dari materialnya, mesinnya, manusia, metode, dan environment-nya. Sesuai dengan studi kasus di atas. Nah, selanjutnya untuk kolom rincian penyebab, Bapak Ibu bisa tulis dari ini historinya Bapak Ibu. Kenapa sih kok bisa terjadi ketidaksesuaian tadi? Itu ya. Oke. Nah, silahkan Bapak Ibu dikerjakan di LK 4 Bapak Ibu sesuai dengan studi kasus ini. Ya, sambil mengerjakan silahkan boleh Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kompetensi yang keempat.
Halo, Assalamualaikum Bu Aulia. Waalaikumsalam Pak Noval. Silakan Pak. Tanya Bu, Iya Pak, silakan Pak. berarti ini kan akan menjadi form pasti ya, kalau kita udah menuju halal, form pasti di Mm-mm. perusahaan dan akan ada SOP-nya juga mungkin. SOP-nya bukan mungkin Pak, tapi Iya harus pasti. ada. Akan ada Bukan SOP-nya mungkin, juga. harus ada SOP. Lalu ini kalau berarti kan server halal kan bertahan selamanya Bu ya. Nah, terus Betul. kalau misalnya ada penanganan tidak sesuai, ini dibuat dan disimpan, apakah akan dilaporkan, Bu? Oke, sebetulnya gini Pak, kewajiban untuk pelaporan itu kan yang paling utama pelaporan terhadap komposisi bahan, terhadap perubahan bahan, dan juga informasi laporan terkait dengan misalkan ada perubahan sarana produksi, dan juga pelaporan internal audit dan kaji ulang manajemen. Nah, untuk yang laporan terhadap penanganan produk seperti halal itu sebetulnya tidak masuk ke dalam ketentuan yang harus dilaporkan secara rutin. Tidak, Pak. Begitu. Jadi pelaporannya ini pelaporan internal saja ke misalkan ke manajemen, ke pimpinan perusahaan, tapi tidak harus dilaporkan secara rutin kepada BPJPH. Yang harus dilaporkan secara rutin ke BPJPH hanya laporan internal audit, laporan kaji ulang manajemen, dan juga jika ada perubahan bahan dan PPH. Begitu, Pak. Yang dilaporkan rutin itu per berapa kali sekali, Bu? Setahun sekali ya? Eh, Ketentuannya 6 bulan sekali, ketentuannya. Oke. Ketentuannya. Namun sampai saat ini masih diatur teknisnya, Pak. Dalam artian sampai sejauh ini ya, pelaku usaha pelaporannya itu hanya melalui email, surat saja. Tapi ke depannya direncanakan akan pelaporannya itu melalui si halal. Jadi nanti ada menu begitu ya. Sampai saat ini sih masih belum diatur dengan jelas ya, Bapak Ibu ya. Tapi nanti arahnya akan ke situ, pelaporannya melalui si halal. Sampai sistem itu ready, maka pelaporannya Bapak Ibu bisa lakukan melalui pelaporan ke BPJPH melalui email. Begitu, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, jadi Bapak Ibu ini laporannya kan insidentil ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti Bapak Ibu ketika akan melakukan registrasi sertifikasi halal ini harus diada-adakan gitu tidak. Tapi siapkan saja SOP-nya, ya SOP penanganan produk tidak sesuai kriteria halal itu Bapak Ibu harus buatkan. Ya, kemudian template laporannya, berita acaranya itu juga Bapak Ibu harus siapkan. Tapi tidak harus diisi Bapak Ibu. Ini karena insidentil ketika ada produk yang tidak sesuai, begitu ya. Oke. Untuk tugas ada yang ditanyakan atau sudah cukup paham ya? Halo Ibu, Ibu Aulia. Ibu, ya silakan. Ibu aku mau menanyakan untuk eh, analisis penyebab itu material mesin semua harus diisi. Enggak dong, sesuai sama studi kasusnya. Kalau dari studi kasusnya itu ada informasi penyebabnya karena mesin errornya atau bahan mesinnya yang enggak standar, ya itu Ibu masukkan. Tapi kalau dari studi kasusnya tidak ada informasi tersebut, ya itu bisa dikosongkan. Begitu, Bu. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Bapak Ibu mengingatkan kembali untuk presensi ya, daftar hadir ya, mohon segera diisi Bapak Ibu, jangan sampai terlewat. Ini nanti pukul 10 sudah langsung otomatis tertutup. Ibu Aulia, Iya, Pak. Bu, tolong izin tampilkan contoh yang sebelumnya di materi tadi ya. Oh, oke. Bapak yang bingung yang Boleh, mana nih? boleh Kak Bu? Boleh. Yang bingung yang mana? Sambil saya jelaskan, Pak. Kak, saya lihat contohnya. Oke, sebentar. Oh, oke. Oh, ternyata satu format. Oke.
Yang ini ya Pak, Iya Bu. seperti ini. Ya, jadi isi dengan jelas Pak, lokasi kejadiannya, tanggal berapa gitu ya. Isikan nama item ini, nama produk akhir. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, jangan diisi dengan bahan, tapi nama produk akhir. Kemudian penanganannya dituliskan. Penanganannya yang boleh hanya 3 saja ya Bapak Ibu ya, dijual kepada konsumen atau yang tidak mensyaratkan kehalalan. Kemudian yang kedua dengan cara dimusnahkan. Dimusnahkan nanti silahkan dijabarkan lagi apakah dimusnahkan dengan dikubur, ataukah dibakar ya, ataukah dibuang, dicacah dibuang. Itu Bapak Ibu harus deskripsikan juga dengan detail. Selanjutnya, selain dimusnahkan, bisa juga dijadikan sebagai pakan ternak. Jadi, cara penanganannya hanya 3 itu saja yang diperbolehkan, Bapak Ibu. Ini di sini nyontek di Ibu. sini aja. Iya, Bu. Iya, Bu. Silakan, Bu Santi, jadi bertanya. Ya Ibu, kalau Mm-mm. untuk penanggung jawabnya itu di situ siapa ya Bu yang harus dicantumkan? Penanggung jawab yang mana, Bu? Yang ini Bu, yang Di samping lokasi. di samping lokasi Bu. Di samping lokasi. Di kami kan ada penanggung Oh, jawab penanggung jawab itu yang melakukan, Bu, sebetulnya. yang melakukan. Penanganan tidak sesuai tadi itu siapa? Oh, misalkan pihak gudang, ya tuliskan saja. Staf gudang, misalkan. Oh, Ini yang dari ini pihak sesuai. ketiga gitu mungkin ya Bu ya? Kenapa? Yang dari pihak ketiganya ya? Pihak ketiganya. Ini yang melakukan penanganan produk tidak sesuainya, Bu. Oh, Tapi kan yang setiap tempat usaha atau pelaku usaha kan berbeda-beda ya. Misalkan nih, yang melakukan penanganannya bagian produksi, ya silakan tulis staf produksi begitu. Misalkan yang melakukan penanganan QC, ya tuliskan QC gitu. Ini tidak ada aturan bakunya, tapi ini sesuaikan kembali dengan kondisi yang ada di perusahaannya masing-masing yang memang sudah ditunjuk untuk biasanya melakukan penanganan terhadap produk yang tidak sesuai standar itu siapa? Itu boleh jadikan satu boleh. Perlu Disamakan. disebutkan namanya tidak Bu ya? Maaf. Kalau untuk tugas ini nggak apa-apa untuk inisial staff atau itu boleh sih Pak, staf gudang atau staf produksi. Tapi nanti kalau untuk realnya harus Oh, dijelaskan ya, harus diinformasikan siapa betul-betul orangnya siapa gitu. Kalau yang realnya, penanggung jawab ini Bu ya? semua Oke, Pak baik. nanti semua kalau untuk realnya ketika Bapak Oh, Ibu menyusun berita acara berarti ya misalkan disetujui oleh siapa, misalkan manajer produksi namanya siapa, penyelia halal namanya siapa harus ada. Kemudian disiapkan oleh siapa itu juga harus lengkap Pak. Nama dan jabatannya itu harus ada kalau penulisan berita acara. baik. Begitu Pak. Terima kasih Bu. Ya, Bisa sama-sama. lebih dari satu kah, Bu, penanggung jawabnya? Eh, biasanya memang lebih dari satu ya Bu ya. Boleh, boleh. Boleh. Sebetulnya tergantung dari banyak tidaknya yang tidak sesuai ya. Kalau cuma satu pieces aja ya mungkin cukup 1 orang. Tapi kalau ternyata yang rejectnya ini sampai ratusan gitu ya, atau berapa ton gitu ya itu pasti dikerjakan oleh banyak. Gitu. Oke, sudah ada yang selesai Bapak Ibu? Oke, Pak Suharyadin sudah cukup? Sudah jelas? Sudah Bu. Sudah ya, boleh saya Terima close? kasih. Boleh. Boleh, terima kasih. Oke. Untuk tugas LK4 ini, Bapak Ibu, jangan lupa uploadnya di tugas 2. Jadi tugas 2 itu isinya LK3 dan LK4. Tugas 1 isinya LK1 dan LK2. Di-upload dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu ya, untuk memudahkan fasilitator untuk memeriksa gitu. Kalau Bapak Ibu kirimnya Word itu kita harus download dulu ya.
Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan tugasnya? Sudah cukup jelas ya? Bu, maaf, ini yang lagi kita kerjain tugas 2 atau tugas 3 ya? Tugas 4, Pak. Oh, tugas 4. LK4, tapi masuk ke tugas 2. Masuk ke tugas 2. Berarti yang Masuk tugas tugas. sebelumnya tugas 2 juga? Iya, LK3 tugas 2, LK4 tugas 2. Jadi masing-masing tugas itu ada 2 lembar kerja, Pak. Oke, berarti ntar kita gabungin bareng-bareng ya? Betul, iya. Udah terlanjur upload lagi. Makasih, Bu. Nggak apa-apa, nanti di-delete, upload lagi, Pak ya. Iya, Bu. Oke, baik Bapak Ibu, karena sudah pukul 10 dan sudah saya sampaikan untuk materi dan tugasnya ya. Terima kasih sudah menyimak materi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa menjadi manfaat bagi Bapak Ibu dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Ayi.